ini naik, belum sempat naik juga. Saya pernah minta permintaan naik tapi nggak pernah dinaikin gitu. Iya, gimana? Ya ini gini Bang Suma, kan yang saya ketahui tentang Islam, katanya Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Pengampun, ya kan Bang Suma? Iya, iya betul. Hmm. Ini loh Bang, ada satu ayat di surat Al-Baqarah ayat nomor 15 Bang. Di situ di situ dikatakan bahwa Allah memperolok-olok dan membiarkan orang termahami dalam kesesatan. Nah, setelah itu kan Allah itu kan baik, Maha Pengasih dan Pengampun, kok bisa gitu loh Bang? Dia memperolok-olok, apakah Allah seperti ini gitu ya? Itu coba Abang Suma jelasin deh Bang, biar aku paham juga Bang. Iya. Jadi kenapa kemudian Allah memperolok-olok sesuai dengan data yang Anda bawa surah Al-Baqarah kemudian? Ini harus ditahu latar belakangnya dulu. Ketika Allah mengatakan Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Itu apa sebabnya? Apa sebabnya seperti itu adanya? Karena orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian kepada Allah, mereka tidak mau beriman. Mereka senantiasa selalu memperolok-olok utusan Tuhan. Ya, makanya dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, ma hasratan alal ibadah ma yatihim mir rasul illa kanu biyastaziun. Setiap datang utusan kepada mereka, mereka pasti mengolok-olok utusan tersebut. Nah, karena mereka mengolok-olok utusan Allah, maka akibat dari olok-olokan itulah kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 11 ya sampai dengan nomor 12 ayat 12-nya dikatakan Allah memasukkan olok-olokan mereka itu kepada mereka disebabkan karena mereka selalu mengolok-olok utusan Tuhan. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara atau dalam agama Anda sendiri, utusan Tuhan bernama Yesus itu diolok-olok enggak? Diolok-olok, diludahin, ditampar, ditelanjangin, ditombak, digantung, bahkan dikatakan mati secara terkutuk. Nah, itulah sebabnya kenapa Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan, dan hanya orang yang berakal yang bisa sampai kepada kebenaran itu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Makanya dikatakan apa? Ulaikal ladzina ishtarau ad-dalalata bil huda wa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, kita urai kebenarannya kemudian, karena salah satu mukjizat Rasulullah adalah Al-Quran. Isi Al-Quran itu cakupannya adalah mukjizat. Apa itu? Membongkar isi hati tipikal perilaku orang-orang kafir. Apa kata Allah? Ulaikal ladzina ishtarau ad-dalalata bil huda. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, mengganti kesesatan dengan petunjuk yang datang kepadanya. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan perdagangan mereka itu tidak mendapatkan petunjuk. Nah, contoh nih ya, ketika kebenaran itu datang kepada saudara, Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda bisa menerima kebenaran itu? Apakah Anda bisa menerima petunjuk itu? Tidak, Anda tolak dengan berbagai macam alibi. Anda katakan, oh tidak dong, Yesus itu untuk seluruh umat manusia. Giliran diminta data, apakah Anda bisa memberikan data itu? Tidak ada. Tidak ada yang salah dalam Al-Quran ketika menguraikan sebuah informasi. Tidak ada, ini fakta. Yesus mengaku, aku diutus kepada domba yang sesat, tapi kalian tidak mau peduli. Pokoknya Yesus untuk kami. Padahal Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sementara kalian bukan umat Israel. Tapi kenapa kalian terombang-ambing dengan itu? Karena kalian menggantikan petunjuk Tuhan melalui para nabi dengan kesesatan. Ulaika hum syarrul bariyah. Apa katanya? Ya, fi qulubihim marad. Di dalam hati kalian itu ada penyakit. Ada penyakit dalam hati kalian itu.
Sudah jelas-jelas Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah kalian terima? Tidak. Apa masalahnya? Fi qulubihim marad. Dalam hati kalian ada penyakit. Nah, jadi Al-Quran tidak pernah keliru, Bang, ketika Allah mengatakan, aku Tuhan yastahzi'u bihim, memperolok-olokkan mereka, wa yamudduhum, dan akan membiarkan mereka terombang-ambing fi tughyanihim ya'mahun, terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, sekarang permasalahannya adalah, apakah kesempatan untuk keluar dari terombang-ambing dan kesesatan itu ada? Ada. Apa buktinya? Didatangkannya kemudian Bang Suma, diutusnya kemudian para apologen, hadirnya kemudian Komal Bang Blender untuk mengajak kalian keluar dari terombang-ambingnya kalian dari hal kebenaran. Anda menggantikan petunjuk dengan kesesatan. Kami datang nih mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus manusia suci, dia dibebaskan dari orang-orang kafir Yahudi, Romawi, dia adalah orang mulia, diselamatkan dari kematian. Apakah kalian setuju? Tidak. Kalian mempertahankan Yesus harus mati, Yesus harus ditombak, Yesus harus dimaki, Yesus harus ditampar, diludahin, ditelanjangin, diseret. Emang itu nubuatnya memang begitu. Nah itu coba tengoklah. Memang Jelas kan? nubuatnya tentang itu. Nah, tengok. Nah, ini nyata. Itulah saya katakan salah satu isi Al-Quran yang mukjizat terbesar adalah Al-Quran menguraikan isi hati tabiat orang-orang kafir, tabiatnya, akhlaknya orang-orang kafir, isi perutnya orang-orang kafir, isi kepalanya orang-orang kafir, dimuntahkan semua oleh Al-Quran. Itu adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Betul kan? Coba lihat, memang Yesus itu ditampar kok, memang Yesus itu diludahin kok, itu untuk menggenapi nubuatan kok, pokoknya Yesus itu mati terkutuk untuk Kristen, itu kan? Mau Anda kan? Inilah yang dikatakan Al-Quran. Karena mereka sering mengolok-olok utusan yang kutus kepada mereka, maka aku menyimpan rasa olok-olokan itu pada diri mereka. Allahu yastahzi'u bihim, dan aku akan memperolok-olok mereka. Anda diolok-olok kan? Coba. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka diolok-olok oleh Allah. Dengan apa kata Allah? Mereka orang-orang Kristen itu lebih hina dari semua makhluk. Itu kata Al-Quran. Tersinggung nggak Anda? Kalau Anda tersinggung, mari kita buktikan apakah Anda lebih hina dari cacing, lebih hina dari monyet. Lebih hina, Bang. Anda lebih hina dari monyet. Bang Cuma, siapa bilang tersinggung? Itu bangga, bagi Kristen itu bangga. Oh, bangga. Ya udah, itulah yang dikatakan terombang-ambing dalam kesesatan. Itu karena Fitu qiyasihim yang mahun. Kamu terombang-ambing dalam kesesatan, itu bukti. Anda merasa nyaman kan? Ya sudah. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad walahum azabun azim. Itu kata Allah. Mereka punya hati, tapi mereka dalam hati mereka ada penyakit. Nah, ketika Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan, kalian bangga. Kenapa demikian? Fi qulubihim marad. Dalam hati kalian itu ada penyakit. Dah, selesai. Silakan pertanyaan yang lain. Ya, Mangrove tadi Ibnu Maret yang menanggapin. Kau diam dulu Mangrove ya. Ini Ibnu Maret dulu ya. Lanjut. Ya, kan kata Bang Cuma kan bahwa Yesus diolok-olok. Bentar Bang Ibnu Maret. Bang Cuma, kita gantian bentar Bang ya, 15 menit ya Bang. Ya. Oke. Sudah pada bicara. Ya, silakan. Kata Bang Suma kan, Yesus itu diolok-olok, diludahi, ditendang, disalib. Ya kan Bang Suma? Itu adalah itu di Bible, Bang. Dia nggak mengolok-olok balik kok gitu loh. Tetapi di Al-Quran sendiri jelas Allah memperolok. Itu sendiri siapa jelas, bilang? Siapa bilang Yesus tidak gitu memperolok-olok? Yesus mengatakan kalian itu sebagai keturunan ular beludak kok dibilang tidak memperolok-olok. Kalian disebut sebagai orang yang jahat. Yesus sendiri loh, gini loh Bang Cuma. Yesus menyebut kalian guguk anjing. Itu olok-olokannya luar biasa loh. Gini Bang Cuma. Yesus menyebut kalian itu keturunan ular. Itu bukti kasih Yesus. Enggak, Yesus. Kok kasih Yesus gimana? Kasih Yesus. Enggak membalas. Enggak membalas. Maksudnya kasih Yesus gimana? Kasih Yesus yang mana? Yesus ini enggak membalas gitu loh Bang Cuma. Tetapi Maksudnya? di Al-Quran sendiri jelas kok Allah memperolok. Itu kan bukti dari surat Al-Baqarah itu sendiri nomor 15. Nah, sekarang tolong tunjukkan olok-olokan Allah kepada orang-orang di luar Islam itu yang mana? Coba sebutkan. Kalian disebut apa dalam Al-Quran? Kalian diolok apa? Diolok sebagai orang kafir kan? Iya kan? Nah, Yesus mengolok-olok kalian dengan sebutan apa? Tunggu. Yesus mengolok-olok kalian dengan sebutan apa? Anjing. Ada Al-Quran menyebut kalian anjing, ada? Mana buktinya? Apa?
Mana buktinya? Mana buktinya? Baca Matius Iya. 15 nomor 22, 23, 24, 25. Baca. Baca. Bahkan Paulus mengolok-olok kalian di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat, yaitu orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Tuh, Anda disebut kafir oleh Paulus. Justru orang yang memperolok Yesus sendiri itu orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Buktinya orang-orang yang meludahi Yesus, memperolok Yesus, menyalibkan Yesus, itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Seperti yang Al-Quran katakan sendiri. Kata siapa? Kata siapa mereka tidak mengenal Tuhan? Justru Anda yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kalau mereka Menurut mengenal Yesus, Tuhan, mengapa mereka memperolok-olok gitu loh? Coba. mereka memperolok-olok Yesus karena menurut mereka Yesus bukan Tuhan. Sekarang menurut saudara, dengar, saudara, dengarkan. Yesus menurut saudara Tuhan atau manusia? Tuhan. Ya itu dia. Inilah yang saya katakan, otak kalian itu sengklek, otak kalian itu terbuat dari plastik, kantong kresek, nggak berfungsi. Ini bang Suma, mana lagi sengklek? Coba. Bagaimana bisa Anda mengatakan manusia Yesus itu Tuhan? Coba, uraikan dulu ke saya. Bagaimana mungkin kemudian? Bagaimana mungkin kemudian manusia yang diludahin, yang ditampar, yang ditombak, yang digantung, Anda katakan Tuhan? Itu gimana ilmunya itu? Gini Bang Suma, coba pakai otak Bang Suma, pikir baik-baik. Mana lebih saya disuruh pakai otak. Allah yang penuh kasih, Allah yang memperolok-olok. Bung, orang-orangnya Tuhannya orang Yahudi. Ya coba dipikirkan pakai otak. Kutanya dulu ya kepada saudara. Kutanya dulu. Coba Bang, Tuhannya orang Yahudi. Tuhannya orang Yahudi menyebut bangsa di luar Israel dengan sebutan apa? Anda bisa jawab? Apa? Tuhannya orang Yahudi menyebut orang di luar Yahudi dengan sebutan apa? Gini Bang. Yang aku pertanyakan gini Bang. Ya apa yang lari ke sana, bukan aku yang mempertanyakan, kan yang memperolok-olok. Apa kan saya kan bertanya, mana lebih sengklek mana? Allah yang memperolok-olok atau Allah yang penuh kasih, yang maha mengampun? Di mana? Maha pengampun. Ya kata Bang, kan aku sudah mempertanyakan awalnya. Ya kan? Awal saya mengatakan gini. Bicara terus. Allah ya, di dalam Islam Allah itu maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Tapi di surat Al-Baqarah nomor 15 mengatakan Allah memperolok-olok. Apakah Allah ini penuh kasih yang memperolok-olok orang lain, membiarkan orang terlalu dalam kesesatan? Apakah seperti itu Allah, seperti itu yang kita kalau mau gitu? Saya menemukan dalil di dalam kitabnya dan dalam kitabmu ada kayak begitu, gimana? Gimana? Kutanya dulu samamu. Macet kan? Mute. Macet kan? Apa yang macet Bang? Abang, kalau di dalam kitabmu ada dalil yang sama seperti itu, gimana? Dalil yang sama seperti itu, coba Bang tunjukkan Bang. Biar aku juga kalau tahu. ada, ya sama-sama belajar lah Bang. Saya juga butuh belajar juga. Tapi kan Anda belajar tadi, tidak belajar tadi, Anda mengklaim menuduh. Saya bukan menuduh, tapi Abang sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu diludahi. Iya kan? Diludahi, ditendang. Fakta enggak? Iya kan? Aku tanya dulu. Ya, fakta tidak? Tapi bukti apa? Fakta. Yesus membalas? Enggak membalas kok. Itu bukti Tuhan. Bukan masalah Iya kan? balas tidak membalas. Ya, enggak. Bukan masalah balas. Saudara itu tidak nyambung. Gitu saudara itu enggak nyambung. Kalau di Al-Quran Nabi Isa itu. Abang larinya kemana tadi? Coba pikir. Sebentar. Kenapa Anda nggak bisa diam sih kalau orang lagi ngomong? Bang Juma sebentar, saya baca di Yesaya biar seperti yang Anda katakan ya. Ia dihina, dihindari orang, seorang. Ya nggak ada nyambungnya itu. Hei, jangan kau bawa kitabnya Yahudi itu, bukan. Itu tidak sedang berbicara tentang Yesus. Dada aja kau. Coba kau lihat dulu ya, saudara Indomaret. Kau baca Markus 6 nomor 52. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu, dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga kami tidak takut kepadamu? Jawab dulu saya, pertanggungjawabkan dulu tuh dalil.
Salah ndak ini? Ayat berapa itu, Bang? Salah ndak? Hah? Salah ndak ini dalil? Salah Coba, tidak? Hah? Enggak salah. Salah kok. ndak? Hah? Nggak salah? Yesaya Apa yang 63 salah? nomor Ayat itu. 17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu, dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Itu salah nggak itu? Nah, itu untuk orang-orang yang bebal. Nah, kita mulai kan? Mulai kan? Mulai kan? Mulai. Apa yang Kalau mulai? giliran di kitabnya Saya kan mulai. mempertanyakan ini. Itu untuk orang-orang bebal katanya. Itu untuk orang-orang bebal. Emang apa yang salah Bang dari ayat itu? Apa yang salah dari ayat itu? Lihat, saya tanya Ya, juga apa yang sama mu. salah? Ya, Apa kan yang abang salah? mempertanyakan itu. Apa yang salah? Kenapa Tuhan membiarkan orang dalam kesesatan? Ayo, jawab saya. Tuhan nggak Jawab. membiarkan orang dalam kesesatan kok. Nanya munyu. Iya, nggak ada. Nanya nama nyunyunmu. Dalilnya jelas. Hanya manusia itu Ya sendiri yang Tuhan, memilih jalannya mengapa Engkau sesat biarkan sendiri. kami Bukan Tuhan sesat? yang biarkan orang Ya tersesat, Tuhan, tetapi mengapa manusianya Engkau sendiri yang biarkan memilih kami jalannya sesat? itu. Ya Tuhan, Enggak. mengapa Kau biarkan kami sesat di jalan-Mu? Mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga kami Tuhan tidak nggak takut pernah membiarkan kepadamu? orang tersesat. Nggak ada Tuhan membiarkan orang tersesat. Nggak ada. Ini dalil kucu manusia Manusia penuh sendiri padu. yang- Itu dalil. Yesaya 63 nomor 17. Otak kalau udah macet kayak gini gak berfungsi otak kau kan. Dalil yang Tuhan tidak bisa. Itu dalil dalam kitab yang kau curi dari agama lain. Paham kau? Siapa yang mencuri? Bukti apa? Nah, itu yang emang kitabmu. Anda tahu? Emang kitab perjanjian lama itu kitabmu. Itu apa yang dicuri dari situ, Bang? Ya itu kitabnya orang Yahudi. Kenapa ada di agamamu? Kitab orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi. Pura-pura bego kan kau? Udah bego sama gereja. Kau Ya, pura-pura bego kamu juga yang- tentang dirimu. kamu bego juga kalau ngomong gitu, Bang. Itu Sekarang saya tanya sama kamu, kenapa ada kitabnya Tuh, orang aku Yahudi tanya, di aku agamamu? tanya balik, Bapak. Tuyul, Aku tanya, tuyul. Bang Suma, gini, Bang Suma. Aku tanya balik. Kutanya dulu kau. Kenapa Aku ada tanya kitab balik, tanah Al-Quran itu terjemahannya dari dalam Arab atau agamamu? bukan? Hei, jawab. Hei, kitab kenapa orang ada? Arab juga, kan? Hei. Kenapa Al-Quran ada itu kitabnya kitab orang orang Yahudi juga, di agamamu? Jawab dulu. Nggak ada kitab orang Indonesia di sini. Kalau gitu. Nenekmu kiper, makanya kau belajar. Kau sok tahu kau bertanya tentang Al-Quran tapi ilmumu nihil. Bang Kutanya Suma, kau, ini, kenapa Bang. ada Itu perjanjian Bang. lama di dalam agamamu? Tuyul. Satu-satu. Dari Belum mana ada. kau curi itu kitabnya orang? Dari mana kau curi kitabnya orang? Dari mana? Ini, Bang. Kalau kamu berbicara begitu, Al-Quran dari mana? Dari Arab apa bukan? Atau dari kamu? Al-Quran Dari itu orang Indonesia. litubayyina linnas. Al-Quran itu diutus untuk seluruh umat manusia. Tunjukkan di mana kitabnya Nabi Musa diutus untuk karisting. Kau belum maka? Di mana? Di mana kitabnya Taurat? Kitab Taurat itu untuk orang Kristen. Di mana tertulis? Kalau Al-Quran itu diutus untuk seluruh umat manusia, untuk kau juga Al-Quran itu litubayyina Enggak kok. linnasi. Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Kau bukan manusia rupanya. Itu seluruh manusia. Buktinya Kamu banyak yang manusia bukan yang manusia. menerima Al-Quran. Lemat. Kau memang bukan manusia. Al-Quran itu untuk manusia. Dalilnya bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Untuk seluruh umat manusia. Karena Anda bukan manusia ya, bukan untuk Anda. Maaf lah Beda, jangan lari ya. Nah sekarang Coba deh aja pertanyaan perspektifnya, saya, kan? pertanyaan saya, mana tertulis di perspektifnya, perjanjian Bang. lama? Mana tertulis di perjanjian lama kalau kitabnya Yahudi itu untuk orang karisting? Mana? Tunjukkan. Aku kembali ke topik, Bang. Macet. Jangan lari ke sini, Bang. Macet, masuk ke topik, tanya. Kembali ke topik, Ah, iya kan? masuk Saya ke pertanyakan, topik. Kan kenapa kamu lari ke Yesus? Tuh. Gitu loh. Karena dia Makanya kalau diperolok-olok, dengar, diundangi. kalau Ya, itu kan berdiskusi, saudara, kalau berdiskusi itu harus sesuai dengan data lawan data.
Al-Quran surah Ya kan ini Maryam, data yang saya kasih, Bang. Cuma Al-Quran yang di surah Maryam nomor 5. nomor ayat 19. Nabi Isa alaihissalam itu disebut sebagai manusia suci, dimuliakan di dalam Al-Quran. Nah, pembandingnya di kitabmu Yesus itu diludahin, ditelanjangin. Ya, apa yang Itu salah dari itu pembandingnya. kalau diludahi, Bang? Itu bukti kasih itu dia lah, kasih Tuhan lah. kenapa jadinya kau kasih? Enggak Apa diludahi. hubungannya dengan Ya, kasih? emang ada apa yang dibalas Yesus, Mau ndak coba? kau kuludai Dia mukamu? diludahi Habis apa itu Yesus ku bilang kau membalas? mengajarkan kasih. Mau ndak kuludai mukamu kau? Yesus Mau? datang mengajarkan Kuludai kasih. gitu? Mau? Cuy, Habis itu kau bilang, Ya, oh ini aku nggak ajaran perlu kasih lo, membalas. aku diludahi lo, Ya tapi nggak aku perlu gak aku melawan. membalas. Berarti Gitu loh. bukti Mau? keislaman kalian berarti. Mau aku ludahi mukamu? Biar ku bilang kau Nyata ajaran dong, kasih. nggak ada kasih kan? Halo, Kalau kalian Bang, mau nanya, berbuat Bang, begitu, cuma saya turun nyata dulu ya. kalian sendiri Kasih. nggak ada kasih. Begini Indomaret, Iya kan? kita berbicara ajaran kasih sekarang, oke. Coba kau tunjukkan ajaran kasih ayatnya di dalam Bible. Kalau ada nih, kalau ada, aku turun nih sekarang dari komal ini. Tunjukkan ke saya, silakan. Ya kan bukti kasih Yesus kan itu buktinya diludahi. Aku Nggak minta, tahu. mana Jangan ajaran emosi, kasih di Bang. agamamu mana? Ya, Mana kamu buktikan dalilnya dulu. ajaran Kenapa kasih di Allah kitabmu seperti mana? ini dulu. Ya, kamu buktikan Mana kenapa Allah seperti ini, ajaran kasih di kitabmu mana? memperolok-olok orang. Buktikan dulu Bang Suma. data. Kenapa ajaran Tuyul. kalian Data. bukan kamu yang tuyul, Data bro. itu Maret. Bukti- Kau Tanya jangan sama percaya. aku. Iya, Kutanya data sama di mu. surat Al-Baqarah. Kutanya samamu, Orang nomor 15. kenapa kita enggak bisa bicara? Dia kau bicara terus kau. Kenapa di kitabmu kau disebut binatang? Jawab. Jawab dulu, kenapa kau disebut binatang di kitabmu? Dan kenapa Tuhanmu disebut juga binatang? Jawab. Kalau kau ajaran Enggak, Bang kasih, Suma. Yang saya mempertanyakan surat iya kan kau Al-Baqarah membahas ini. tentang olok-olok kan? Kau membahas tentang olok-olok kan? Nah sekarang kutanya samamu, Itu yang saya kenapa kita mau mempertanyakan, mengolok-olok Bang. kau? Mungkin saya naik ke sini kalau saya nggak Saya sudah jawab tadi, meong. apa? Udah ku jawab Apa sama Anda meong. jawab? Ah, Panjang lebar saya menjelaskan. Saya yang sudah dijawab menjawab. apa? Panjang lebar saya menjelaskan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda wa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sudah aku jelaskan samamu. Panjang lebar saya menjawab pertanyaan kamu. Oke? Nah sekarang di dalam Nah, kitab bukti yang kau kasih genggam, maksudnya gini loh, Allah maha pengampun, maha pengasih. Kenapa memperolok? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Sebentar Bang. Dompa. Sebentar. Indomaret. Ya, kau Indomaret. kau ke gereja, kau ke gereja aja, kau pergi cium pantat pendeta supaya otakmu berfungsi sana. Ya, Kau rusak inilah otakmu, Islam, kau itu inilah rusak. Islam. Otakmu rusak, otakmu rusak. Ya, inilah Islam Usah kan. kau diskusi. Ya, Inilah Kamu Kristen. mempercayai. Inilah Kristen. Kalau Ini diskusi- Kristen, otaknya nggak kalau berfungsi. Islam nggak Nah, ini sih berfungsi, kan otaknya kenapa Kristen kita nggak berfungsi. ini? Apa? Inilah Kristen, otakmu nggak Berarti sama berfungsi. seperti Allah dong, memperolok orang. Inilah ya. Dasar kau manusia separuh babi kayak gini lah otakmu. Otak separuh babi ya kayak gitu. mau kayak mana lagi menjelaskan kepada kalian. Makanya kalau kalian bertanya ya teman-teman Kristen, kalau kalian bertanya jangan bawa unsur kebencian. Begitu. Kalau kalian bawa unsur kebencian terhadap Islam, apapun jawaban kami tidak pernah akan kalian terima. Nah itu dia. Apapun jawaban kami menjawab bukan berdasarkan pendapat sendiri, data. Nah sekarang cari bantahannya. Kalau data by data, cari bantahannya ke data. Gitu loh. Sama juga di kitab kalian. Ketika kita membahas data, bantah juga dengan data. Jangan congor sama asumsi. Ini macam Kristen, kalian diskusi ngoceh aja, nggak ada berhentinya. Nggak bisa satu-satu, bicara satu lah kalian. Kayak nyerocos kayak gini, gimana lah mau diskusi kita? Ya, batu hitam. Nama kau pun batu hitam. Halo. Ya. Halo. Ya. Maksudnya batu zakar. Ya. Buat zakar ya. Iya. Ya, Kristen Islam. Gimana? Hah? Zakarnya sudah bekerja dengan baik belum? Zakar Nah, kau. tuh.
Oscar wanita. Nah, ginilah. Satu-satunya agama yang menjadikan batu sakar jadi simbol tebusan dosa itu. Bah, di report. Bang Juma kena report. Bah, kena report Bang Juma. Mental. Masya Allah. Tengok, batu hitam. Kau ni aduh mak. Ya, mental Kau kan? menghujat. Udah. Oh, kan? Menghujat. Oh, berarti mereport. Bah, kurang ajar kalian ya. Inilah kerja kalian. Mereport kalian. Astaga. Kayak ginilah kerjaan kalian. Pengecut nggak kalian? Pengecut kan? Pengecut lah. Kayak ginilah pengecut itu. Nggak berani bayar data. Wah, akhirnya apa? Mereport. Inilah kalian. Inilah kerja Kristen. Makanya aku bilang ya, sengaja kita ini kurang sengaja mereport saja kerjanya. Coba. Astagfirullahaladzim. Jangan khawatir ya banyak. Ya, banyak cerita. Kau Sebenarnya, matikan satu, kau salib satu, bangkit satu. Sebenarnya kan Bang, kalau di report Bang, lebih hebat kita sebenarnya daripada Yesus ya Bang. Kita Iya, langsung betul. bangkit ya Bang, hitungan menit ya kan. Betul. Yesus 3 hari. Betul. Kasihan deh lo. Lebih jago kami sebenarnya daripada Yesus. Kami di report bangkit hitungan menit. Yesus ditumbak lambungnya 3 hari, itu pun nggak tahu siapa bangkit yang menyaksikan. Serak kalian, serak. Jadi tengoklah, inilah yang kalian kerjakan. Mereport nggak bisa menantang, nggak ada. Jadi saudara-saudaraku ya, mohon sekali lagi di sini aku pun nggak mau berlama-lama. Aku pun tidak mau berlama-lama di Komal ini. Cuman hanya ingin menantang Kristen untuk membantah subahat-subahat mereka ketika mereka di Komal-Komal bom semuanya, bahwasannya mereka mengatakan Islam tidak bisa menjawab, Islam pengecut, Islam penakut, tidak ada yang berani naik. Ingat, capek udah Bang Zuma bolak-balik naik ke Komal mereka. Apakah dilayani dengan baik? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Nah, di sini kita menantang umat-umat Kristen yang merasa anggar jago. Selama kalian tidak menghujat, kami layani dengan baik. Tetapi ketika kalian tidak berani naik ke Komal ini, berarti kalian pengecut. Pengecut. Ya, buat saudara-saudaraku yang Islam, jauhkan Komal-Komal mereka. Jauhkan, blokir Komal-Komal mereka. Untuk apa pengecut-pengecut ditonton? Untuk apa pengecut ditonton? Ya kan? Mana yang keras untuk naik? Kalian bilang kami tukang kroyok. Berdua saja. Indomaret, gini sebentar ya. Halo Bang Blender. Jangan marah-marah bro. Tunggu. Jangan kayak jadi orang Kristen kau. Coba, kau kan Kristen, maunya jangan kayak seperti orang Kristen lah. Diskusi itu terocos saja. Jangan kayak gitu ya. Bisa? Jangan kayak orang Kristen. Ganti-gantian bicara. Kau kalau kau tanamkan kebencian, kau nggak akan menerima jawabannya. Paham kau? Data sudah disampaikan Bang Juma tadi. Jangan itu lagi kau minta, itu kau minta harus keinginan kau. Jangan sampai nanti kau pakai dalil berserak sama aku, atau kau yang bertanya sama aku yang jawab. Mau dalil apa kau? Mau dalil apa yuk? Kalau kayak gini kan berarti Abang Blender sendiri sudah menunjuk keislaman Bang Blender kan, gitu loh. Apa? Berarti Islam apa? Islamnya seperti gini loh. Kalau Kayak Abang mana, Pak? ngomong kayak gitu. Kayak mana Islam kayak mana Ya, maksud kau? kayak tadi yang Abang ngomong. Apa? Yang Ya, sadar nggak yang Abang bicara? Maunya kau ngomong satu-satu ketika Bang Juma Ya, kau itu diam dulu. marah-marah dah bro. Lo marah Biar ada aku. kasih di dalam Islam kalian gitu loh. Nggak ada, Biar marah semua aku. juga tahu kalau Islam itu baik gitu loh. Iya, jangan kayak pasar aku buat Komal ini. Jangan pertontonkan hal yang buruk di depan publik kayak gini kan tuh Apa yang lucu, buruknya bro. di mana? Yang buruknya di mana? Ya kayak tadi abangnya ngerocos marah-marah kayak nggak jelas itu loh. Loh, aku cuma menyampaikan, lucu kok nih. Marah-marah gimana marah-marahnya? Di mana Kayak marah-marahnya? orang kanastruk aja gitu lah bang. Sudahlah bang. Janganlah mempertontonkan Islam seperti inilah bro. Aduh. Nggak semua orang Islam kayak begitu lah bro. Iya, makanya di sini aku mengawal jangan sampai ya terpengaruh dengan narasi-narasi kalian.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aduh, yang moderator, mohon maaf moderator di bawah. Mohon maaf yang Islam jangan, tolong moderator kerja ya sayang ya. Tolong moderator dicek dulu ya. Mohon ya saudara-saudaraku ya. Kita ini di sini tujuannya bukan untuk apa-apa, untuk membuktikan, membantah subhat mereka. Membantah subhat Kristen ya. Saudara-saudara ya, mohon ya. Oke, lanjut Indomaret. Jadi sekarang begini, kira-kira puas nggak kau dengan jawaban Bang Juma? Nggak puas lah bang. Di mana nggak puasnya? Ya katanya Allah kan maha kasih, maha kasih, maha pengampun. Bang Juma agak noise kan? bang. Itu yang saya mempertanyakan, tapi Iya, masih iya, betul. itu ayat yang tadi kan memperolok-olok. Ya menurut saya nggak puas, soalnya yang bang jelasin juga nggak sesuai Oke, itu, nggak udah. sesuai. Kau lari Oke. ke Alkitab. Oke, Oh, mau gitu. kau apa? Kan Mau saya kan kau apa? mempertanyakan Al-Quran Oke, gitu loh. oke. Sekarang mau kau apa? Ya, saya ya tolong beri jawaban yang pas lah buat saya. Udah dijawab. Saya juga Sekarang paham mau gitu kau loh. apa? Udah dijawab, tapi sekarang mau kau apa? Ya Coba kau sudah, sebutkan. nggak usah marah-marah lah bro. Aku naik Santai. tensi nih, kau gimana? Sekarang, oke, lembut. Berarti kamu Indomaret. sama seperti Allah begitu loh. Seperti Jangan kata gitu Al-Baqarah. kau, jangan. Kalau Sebentar, kamu sebentar. mau begitu. Jangan buat Ya tensi. gitu, sebentar. jangan marah-marah Oke, ya. aku lembut, Jangan aku tunjukkan lembut. ke Islam. Indomaret, yang gitu. Indomaret Santai lah, bro. sayang. Indomaret sayang. Jadi mau kau Itu apa sih. sayang? Hah? Indomaret maunya apa? Boleh dong. Tadi kan Ya sudah dijawab iyalah, Bang jangan Juma. gitu loh bro. Jadi kayak mana lagi? Harus kayak, aduh Majang, harus kayak mana? Oke, Ya Indomaret. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Iya, ya. oke, Ya, oke, Indomaret. saya butuh jawaban yang pas lah. Oke, nah tadi kan sudah dijawab sama Bang Juma. Udah, kau tidak puas dengan jawabannya. Dah, itulah jawaban disampaikan Bang Juma. Nah, kau tidak puas, sudah dijawab. Mau kau paksakan 1000 kali bertanya kau tentang itu, tetap jawaban Bang Juma itu. Karena memang Al-Quran tidak boleh sembarangan ditafsir. Oke? Tidak ada ditambahin Oke, dan siap dikurangi. bang. Oke? Kalau begitu, 1000. berarti saya sudah kalau gitu bang, saya nggak bertanya lagi kalau gitu. Oke, Ya, baik. saya turun Sekarang aja gini. karena nggak ada Tunggu jawaban dulu. kan. Tunggu dulu, bukan Ya kan? jangan, jangan. Gini sebentar. Ya. Ini Nggak ada kupingnya jawaban. nggak berfungsi si Indomaret ini. Coba. Sekarang begini, Indomaret, dengarkan saya. Ini kesempatan kedua saya jawab pertanyaan kamu ya. Kalau saya lagi menjawab, kau diam ya. Ketika saudara membawa Al-Quranul Karim di data surah Al-Baqarah tadi, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ini mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang kafir, orang yang membangkang perintah Tuhan, orang yang membuat kejahatan di atas muka bumi ini, yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ulaikal ladzina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jadi ketika kemudian ada orang yang lebih suka kepada kesesatan daripada petunjuk, maka Allah kemudian menanamkan sifat olok-olokan di dalam tubuh mereka. Tidak ada yang salah di situ. Seperti yang saya terangkan di kamu di dalam data yang saya bacakan kepadamu tadi, 1 Samuel 22 dan seterusnya. Itu ada data yang aku kasihkan samamu. Tapi kenapa kamu nggak mau terima? Yesaya 63 nomor 17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu, dan mengapa engkau tegarkan hati kami dalam kesesatan? Kan sudah kuberikan kamu petunjuk. Bahkan kalau anda melihat di dalam Yesaya 45 nomor 7, Tuhan yang menciptakan kesesatan, Tuhan yang menciptakan kejahatan, Tuhan yang menciptakan setan, iblis. Kalau itu yang anda inginkan, tidak perlu Tuhan itu menciptakan kejahatan. Lalu kenapa Allah itu kemudian memasukkan olok-olokan itu ke dalam hati mereka? Disebabkan karena wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali Allah mengutus utusan kepada mereka, mereka pasti memperolok-olokkan, menghinakan kemudian utusan itu. Contoh, Yesus datang diutus, diolok-olokkan di sana, diludahin, ditampar, ditelanjangin kan? Itu bukti kebenaran Al-Quran. Kadzalika nasluku fi qulubil mujrimin, kata Allah. Demikianlah kami memasukkan olok-olokan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Jadi orang pelaku dosa lah itulah yang dimasukkan olok-olokan ke dalam hati mereka, karena mereka senantiasa mengolok-olok Nabi, sama seperti anda mengolok-olok Yesus. Itu loh. Nah, ketika anda mengatakan tidak ada kasih, loh, yang diolok-olok Allah ini adalah pendosa.
Nah ini yang sederhana, saya balik nanya, kenapa di agamamu kamu disebut binatang? Jawab saya. Kenapa kau Bang, disebut sebelum itu binatang? saya menjawab dulu. Oke, sekarang saya menjawab, boleh? Ya silakan Anda jawab. Yang Kenapa tadi- kamu disebut binatang? Jawab. Sabar bang, bukan yang itu saya ingin jawab bang. Ada satu bang. Ya pertanyaan saya dong. Kenapa kamu nggak jawab pertanyaan Ya, saya? kan saya mau gini bang Suma. Kan saya ini kan kata bang Suma, Allah menanamkan apa yang Iya saya sudah menanamkan baca perolok-olok dalil itu kepada Yesaya manusia. 63 Ya, nomor tapi Allah itu nggak 17. maha kasih, Tuhan kan? menanamkan kebencian. Tuhan menanamkan kesesatan. Sudah kujawab tadi berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Bible. Sekarang tugasmu menjawab kenapa kau diolok-olok dan disebut binatang. Jawab. Ini bang, yang kita ketahui kan Allah itu maha kasih bang, ya kan, maha pengampun, maha pengasih. Tetapi kenapa Allah sendiri itu menanam Kan tadi itu, Bang, sudah di dalam hati dijawab kata manusia. mereka pendosa. Cak Ayu bikin emosi juga manusia tanpa otak ini. Dan dijawab samamu. Dia yang Dasar gini, kau Bang, dia biadab, yang menciptakan tolol. manusia. Tetapi Udah tahu kenapa- bodoh. Udah dijawab pun masih bertanya. Tuhan itu kan maha kasih, Tuhan itu maha sayang. Terus kalau Tuhan maha kasih maha sayang, kenapa kau disebut binatang? Biadab. Mampus kau. Mampus kau. Udah sabar-sabar aku kasih kesempatan kedua bertanya. Jangan emosi lah, Jawab bro. dengan baik. Sekarang aku tanya samamu, kenapa kalau Tuhan itu maha kasih maha sayang, kenapa kau disebut binatang? Kampret. Kampret kau. Kenapa kau disebut binatang? menanamkan itu di dalam Iya, hati manusia. iya. Kenapa Apa kamu seperti- disebut seperti binatang? maha Kau, pengasih itu, weh, maha monyet. pengasih Kenapa dia kau gitu. disebut binatang? Kenapa? Nah ini Islam, ini kelihatan Islam. Iya, inilah Islam. Memang orang-orang Ya, zalim Islam kayak seperti kau itu inilah. memang harus ditegasin. Paham kau, biadab? Anak asuh. Sabar-sabar kita menjawab. Coba kau mau belajar gunakan akalmu, nggak apa-apa. Kau bertanya 1000 pertanyaan tentang Islam, kulayani, kuladeni kau. Tapi kau tolol, bodoh, bahlul. Tak ada waktu dan kesempatan untuk saya berdialog dengan orang bodoh. Dasar kampret, manusia setengah babi. Ditanya kenapa kau itu disebut binatang? Dasar manusia tanpa leher kau. Bodoh. Itulah Kristen. Itu Kristen. Apa ditanya lain dijawab. Mau kayak mana lagi jawabannya coba? Udah dijawab. Wajar lah emosi. Kurang-kurangnya makan babi kalian. Ten. Gak emosi pun itu. Beserak kau, beserak. Banyak Payah. orang bodoh, lembut-lembut nanti framing. Inilah muslim, inilah muslim. Orang kok bodoh. Gimana bicara sama orang bodoh? Enggak emosi. Udah berapa kali kau dijawab? Udah dibilang 1000 kali bertanya kau itu jawabannya. Ditanya, jadi kau mau kau apa? Nggak bisa jawab. Jadi kan aneh kan? Udahlah sekarang mau kau aja lah, mau kau apa? Nggak juga dijawab. Aduh, naik pensi aja semurat. Jangan sempat bulan nggak naik lagi burung gara-gara kalian noten. Jangan sempat nggak naik burung kami gara-gara kalian. Ya. Jangan sampai burung kami nggak naik gara-gara kalian noten. Apalah kalian ini? Nggak ada ilmunya, nggak pintar-pintar. Tuhan maha kasih, Tuhan maha sayang. Oke. Nah, terus kenapa kau disebut binatang? Itu dulu. Kita ini adalah domba-domba. Kenapa kau disebut binatang? Itu dulu. Gasian, Gaisan, Isan. Hei, 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 yang jualan yang kalian kemari. Main di mana tuh kemarin dia? Ah, yang jualan yang kalian kemarin naik ke atas. Aduh, dari Inilah tadi kalau jual. terlalu banyak makan biawak ya kayak gitulah. Alah. Jual babi. Berapa babi sekilo? Sekian. Congornya berapa? Kakinya berapa? Jual babinya kalian ke atas ini, kurang ajar kalian. Ya, dari tadi loh nggak ada yo Oten ya, cuma berapa ya? Ya, nggak ada yang berani naik kan Oten kan? Itu pun yang naik yang tak ada kepalanya. Gila kan? Coba lah kita mengharapkan pendeta-pendeta mana? Hei, mana pendeta kalian tuh? Nggak ada, beserak kalian. Beserak nggak berani naik kalian kan?
Nggak berani. Coba mana? Jadi kalian gak usah framing lagi ya, oten ya. Gak usah kalian framing lagi kalian. Nggak laku framing kalian itu. Nggak laku. Mau kalian bilang Islam itu pengecut, mau kalian bilang Islam itu nggak bisa menjawab, sorry ya umat Islam ya, sorry ya saudara, bilang sama saudaraku, sorry ya, bilang pengecut kalian bilang. Ada. Sorry ya. Sorry ya. Nggak ada. Coba lah. Kami 2. Di sini berapa slot nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 slot. Hei, oten semua kami mengharapkan. Mana Mikana kalian itu? Bom-bom itu mana? Berani cuma di Komal. Nggak ada yang ngeroyok. Mana? Sorry ya, kami mau dengar narasi Mikana. Ganti sempaknya yang koyak tuh bilang. Ganti sempaknya yang koyak tuh. Suruh bahas timun aja dia, suruh bahas timun aja. Bilang mas ke Mikana kalau kau buka Komal bahas timun aja, bilang. Gak usah bahas kayak gitu. Berani naik, Islam dinaikkan, di mute, di ki. Kita udah jawab. Tengok Bang Juma udah jawab 1000 kali jawaban kayak gitu juga. Ya buat Kristen silahkan naik. Kalau kalian nggak bisa lagi, nggak mampu lagi, sadar diri. Kalau kalian tidak mampu untuk menghadapi, sadar diri kalian ya. Oten, sadar diri kalian. Buka Komal kalian, jangan hanya untuk di kandang. Kalau Bang Juma udah capek lah kan Bang ya, masuk Komal tuh nggak dilayani kan Bang? Coba. Di mute, di kick, di mute, di kick. Coba di mute, di kick. Coba, mana ada? Itu pun kroyok. Itu kroyok tuh. Padahal kroyok tuh, Bang Juma dikeroyok sendiri. Itu pun di kick, di mute. Coba, dikeroyok. Kalau di sini enggak, kalian yang ngeroyok kami. Enggak ada kami kick, enggak ada mute. Selama kalian tidak menghujat. Bukan kaleng-kaleng. Beserak kalian. Mana? Enggak ada. Jadi saudara-saudaraku yang Kristen, sekali lagi di sini kita ya buat saudaraku yang Muslim, memang sengaja kami ciptakan ini ya untuk membantah subhat. Saudara-saudaraku yang Muslim ya, mohon maaf dulu ya. Ini kita selama ini kan banyak mendengar mereka selalu mengatakan kita Islam ini nggak bisa menjawab main kroyok. Jadi kita buktikan sekarang ini ya. Kalaupun sudah kita buktikan ada di YouTube semuanya, nah udah terbukti. Dari tadi kita menantang. Sudah kita undang mereka semua mereka sudah kita undang, tapi satu pun nggak ada yang berani datang, ya kita undang, nggak ada kita main royok, nggak ada. Tegasnya tadi siapapun Muslim kita turunkan, kita harapkan 6 slot ini untuk oten. Nggak ada yang berani datang kan? Ampun, baik. Baca kita, marilah memuaskan birahi hingga pagi hari ketika suamimu sedang keluar kota. Itulah dia. Itulah yang mengatakan kitab itu siapa lebih cabul? Kitab Kristen. Kalian mengatakan kami agama cabul, ternyata Kristen lebih cabul. Jangan menghakimi kalau tidak mau dihakimi, Jangan kalian menghakimi. Justru di Kristen itu Bang, di mana itu Bang yang mengatakan di Kristen kitabnya bantailah seluruh manusia bahkan binatang itu Bang? Di Kejadian itu Bang. Banyak ya. Ulangan 31 salah satunya. Jangan kau biarkan apapun yang hidup. Semua wanita yang tidak perawan bunuh. Coba lah. PST Trisman, selamat siang Pak Trisman. Yang sadis itu yang di Samuel itu parah kali itu ayatnya. Iya ya, membantai semua orang, anak bayi juga dibantai. Semuanya pokoknya binatang, laki-laki, anak bayi, semua pokoknya dibunuh. 1 Samuel 15. Wah parah itu. Nah itu ini dia bilangan 31. Ya jadi Pak Trisman, kalian jangan Iya.
Kena report. Kau juga Ustaz. Ustaz kena. Blender kena juga. Sesungguhnya akan datang hari takkan cara yang dirampas dari kesukaan. Aku akan mengumpulkan kota itu akan diroboh. Musiknya kenapa ini mau mainin udah mulai serangan bawah tanah, sudah sudah mulai serangan bawah tanah. Nah, itulah namanya perang, itulah perang. Sudah mulai kalah, cari strategi. Berserak kalian, udah mulai serangan bawah tanah. Gas terus. Bang kena lagi. Aduh, aku kena lagi. Aku turun dulu, naikkan lagi nanti. Turun bang. Aduh, biar. Sudah mulai serangan bawah tanah. Berserak kalian. Udah mulai serang-serangan. Nggak ada kalian, mereport kalian kurang ajar. Kurang ajar, biadab. Takut kalian. Sudah mulai. Bang Juba kena lagi, aku kena lagi satu-satu. Woi, ada sniper di sini. Woi, Aten, sniper. Serak kalian. Woi, biadab. Udah mulai ditembak dari. Kena kami, pantat kami semua. Tapi nggak apa-apa, kami bangkit langsung daripada Yesus. Serak. Serak. Ayo, ada kena tadi bang. Kena. Ini mulai jatuh-jatuh nih. Ini jatuh-jatuh berguguran nih. Nah, inilah kapasitas Kristen. DRM itu jangan naikkan DRM itu ya, mereport. Jangan naikkan. Nggak mampu kalian kan? Nggak mampu kalian berdiskusi, menunjukkan congor. Nggak sanggup lagi kalian mereport. Kami kalian report bangkit, lebih hebat lagi kami dibanding Yesus. Paham kalian? Semakin kalian report, berarti lebih jago kami daripada Yesus. Kami langsung bangkit, hitung menit. Yesus 3 hari, itu pun gak ada saksinya, Acong yang saksinya. Kalian bayar salib itu, ingat ya. Dulu salib itu belum dibayar, makanya gak ada salib di Golgota. Mana salib di Golgota? Bayar itu masih Acong. Gak dibayar, mulai. Wah, kena refund mulai. Parah ini, parah. Mulai parah serangan. Udah mulai serangan. Jadi ya teman-teman ya, saudara-saudaraku, nah kita dari tadi menunggu ya. Kalau Komal insya Allah kuat Komal. Jadi kita menunggu ya, dari tadi sudah kita undang semua oten itu. Kita nggak perlu lama, kita nggak perlu menunggu lama ya. 3 jam mereka nggak berani datang, berarti mereka takut dan mereka tidak berani membantah narasi kita. Apa yang kita sampaikan itu adalah kebenaran. Paham ya saudara-saudaraku ya? Jen, hei, Jen, Orang apa? hei, Jen, hei, berserak, naik, gemetar naik. Kau kalau menghujat congorku metik congorku nih. Kalau menghujat nah, jangan menghujat. Dari tadi kalian mengatakan aku penghujat. Kalian kalau menghujat wajib kami balas. Ya, di sini kami menantang kalian Kristen yang merasa sangkar jago, so hebat. Dari tadi kami 3 jam menunggu, nggak ada yang beres. Kepala otak pendeta nggak ada yang berani turun kembali. Nggak ada yang berani turun. Hei, Pak Pendeta. Berserak kalian. Hei, nggak ada. Ini apa lagi nih? Pahang tulang. Pahang. Ini udah mulai nih. Kalau nggak bicara langsung buang. Udah mulai serangan. Kalau sudah nggak bicara itu detik langsung buang. Ini serangan udah mulai nih.
Abang udah kena 2 ya bang, masih banyak akun bang ya? Banyak ya? Masih banyak akun. Jadi saudara-saudaraku semuanya, inilah ya tujuannya kita ini berperang kepada mereka. Sekali lagi, ini tujuannya buka komal bukan untuk apa-apa, tetapi untuk membantah subhat-subhat mereka yang selama ini mereka selalu framing kepada kita. Mereka selalu framing terhadap Islam, Islam pengecut. Mereka buka komal, suka-suka hati kepala otak mereka aja menafsirkan Al-Quran, suka-suka hati kepala otak mereka aja menafsirkan hadis. Di sini kita memberikan kesempatan kepada umat Kristen yang selalu membuka komal, menafsir-nafsirkan ayat Al-Quran dan hadis. Silakan, 1000 pertanyaan, 1000 akan kami jawab. 1000 pertanyaan, 1000 akan kami jawab dengan data, bukan asumsi, karena ini bukan warung kopi ya. Silakan kalian bertanya sepuasnya kepada Bang Juma. Ketika kalian menghujat, urusan samaku. Ketika kalian menghujat, urusan samaku. Kalau kalian mau diskusi santun, silakan ya. Tapi kalau kalian menghujat, congorku lebih keras. Tadi aku makan congor babi, paham kalian ya? Macam babi congor aku nanti kalau kalian menghujat. Macam congor babi aku buat. Beb. Nah, mana Edis TV yang selalu katanya congornya hebat? Mana anak Batak? Mana Livin? Mana Mikana? Mana Bom Bom? Mana CP? Mana Raja Debat? Semua kita tentang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita mengharapkan mereka. Ayo, semuanya itu mana? Kita tantang. Kalau anggar jago kepada orang sok jago nggak ada salah. Kita mau anggar jago terhadap orang yang sok jago nggak ada salahnya. Mana mereka, kita tantang di sini mereka. Mana? Berani kalian? Serak kalian membuat, serak. Kalian selama tidak menghujat, kami layani dengan baik. Tidak akan kami kick dan tidak akan kami mute. Kalian mengatakan kami keroyok, cukup aku dan Bang Juma saja berdua. Ada lain, 6 slot. Tapi kalau kalian tidak berani naik juga, ya udah kita tunggu, udah kita undang. Tidak berani naik juga, jelas. Yang pengecut siapa? Kristen. Yang pengecut siapa? Pendeta. Jelas? Jelas. Pengecut, mereka yang pengecut. Jadi gak usah lagi saudaraku yang muslim terutama Islam, semuanya terutama blokir saja akun mereka. Udah gak usah ditonton lagi ya, gak usah ditonton lagi, gak perlu lagi ditonton, biarkan mereka punah ya. Lanjut bang. Oke. Ayo teman-teman semuanya, perkenalkan kami adalah utusan Yesus untuk meluruskan ajaran Yesus yang dibengkokkan selama 2000 tahun lebih. Halo, Perkenalkan, selamat nama saya. siang, salam kenal semua. Ya, siang Mami. Halo, Halo. iya siang, salam kenal. Iya, kenal. Salam siang. Iya, selamat siang. Saja pun boleh, boleh ya. Oke, saya tergantung saudara saya yang datang mau bahas apa. Silakan. Siap saudaraku. Ya, Ada ayat yang Yesus berkata ya, aku Ya. bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Aku berasal dari Ya. atas, kamu berasal dari bawah. Coba abang Ya. coba abang jelaskan itu. oke, baik. Aku bukan dari dunia ini, maksudnya ajaranku. Kenapa? Karena faktanya aku keluar dari rahim Maria. Itu satu. Berarti yang dimaksud dari atas itu adalah firman yang diterimanya sebagai nabi, sebagai rasul. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara 2 Korintus 15 nomor 48,
Yesus sama seperti makhluk-makhluk yang berasal dari surga. Jadi Yesus itu diibaratkan adalah makhluk atau nabi yang berasal dari langit. Ya, silakan. Ada lagi? Oke, siap. Terima kasih. Dan ada satu lagi, dia mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, terus apa yang Anda ingin sampaikan di situ? Karena di situ Yang saya mau belum ada sampaikan Yesus dia di bahwa- situ. Bahwa yang saya mau sampaikan, Yesus itu adalah perkataan Allah sendiri. Iya, betul. Dan pada saat firman bersama-sama dengan Tuhan, Yesus belum ada di sana. Nanti di data nomor 14 dan firman perkataan Tuhan itu menjadi Yesus. Ya, sangat luar biasa, benar. Ya. Dan dan ada satu ayat lagi, Bang. Ya, silakan. Seringkali abang mengatakan bahwa di dalam Bible banyak ada kata utusan, dan makanya saya mau bawa ayat ini. Hidup yang kekal itu hanya engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus sebagai utusan, benar? Betul. Jadi mau hidup kekal, kita harus mengikuti Yesus sebagai utusan saja, bukan sebagai yang lain. Ya, lanjut. Jadi pertanyaan saya simpel, di dalam Yesus ada hidup kekal nggak, Bang? Coba jawab. Di dalam pengajaran Yesus, orang bisa mendapatkan hidup kekal. Betul. Amin, amin. Luar biasa, Bang. Ya. Abang jawab Ya, tepat amin. sekali, luar biasa. Ya, amin. Oke, berarti abang memang benar-benar memahami isi Bible. Ya, ya betul, memang. Terus? Jadi simpel saja, berarti ikut pengajaran Yesus mendapatkan hidup yang kekal juga, karena Betul sekali, betul. Yesus adalah perkataan Allah sendiri, kan, Bang? Ya, betul. Oke. Terus? Jadi kalau Ini- berarti semua yang Ini orang ke mengikuti ajaran gereja Yesus- ngapain, Bang? Hari Bang? Minggu itu orang ke gereja ngapain? Kalau hari Minggu orang ke gereja ibadat, Bang. Kok ibadah? Katanya Yesus itu jalan. Yesus itu rasul, kenapa ke gereja? Ya, oke, Bang, saya jawab itu. Tapi Ya, tadi karena katanya Yesus dalam diri Yesus itu ada hidup kekal. Tapi kenapa ke gereja? ya, karena Yesus, Hubungannya coba. Karena Yesus juga pergi ke bait suci waktu 2000 Iya, tahun bait yang lalu. suci. Ya. Ya, bait sucinya orang Yahudi tempat Yesus itu disebut sinagoge. Orang yang tidak bersunat gak boleh masuk ke dalam. Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke bait suci. Nah, sekarang ketika Yesus itu adalah hidup kekal, kenapa justru Kristen ke gereja? Itu loh, Bang, pertanyaan saya. Kalau Kristen ke gereja itu kalau harus sunat atau nggak bisa sunat, gimana, Bang? Nggak ada, gereja itu kan beda. Kalau di bait suci harus sunat. Kalau gereja kan bukan bait suci, Bang. Beda. Nah, yang jadi permasalahan Yesus ini hidup kekal. Kenapa justru ke gereja? Apa hubungannya coba? Ya, betul, benar sekali yang abang bawakan ini, karena kalau mau masuk gitu bait dong. suci harus sunat. Nah, itu dia masalahnya. Kan gereja bukan bait suci. Pertanyaan saya, kenapa ketika Yesus itu hidup kekal, kenapa justru orang Kristen ke gereja? Mau ngapain di sana? Oke, saya bisa jawab pertanyaan abang ini. Ketika Ya, abang silakan. mengatakan bahwa Allah itu kekal, apakah tidak bisa sholat lagi? Apa hubungannya nih? Yesus aja yang hidup kekal itu, Matius 26 nomor 59 nomor 39, sujud dia, kekal dia. Orang yang kemudian menjadi pengikutnya mendapatkan hidup kekal, sementara Yesusnya sendiri sholat, sujud. Itu gimana itu, Bang? Oke, abang mengatakan bahwa Yesus sujud dan sholat. Ya. Dan Yesus juga sempat berdiri, cara tangannya seperti yang dilakukan Muslim, ya. Iya, mengangkat kedua tangan, lalu maju ke depan, mengangkat kedua tangan, lalu sujud. Menghadap ke langit. Ya, Tapi mengadakan tangan ke langit. Tapi abang Yohanes tahu nggak 17. waktu di Taman Getsemani, Yesus cara berdoa gimana waktu dia mau ditangkap? Yang jelas Yesus ketika menteorikan dan mempraktekkan adalah dia maju ke depan, lalu mengangkat tangan dan bersujud dan berdoa bersungguh-sungguh kepada yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Nah, sekarang apa hubungannya ke gereja coba?
Karena Yesus hidup kekal. Oke. Oke, sepakat kita. Artinya yang mengikuti perkataan-perkataan Yesus akan memperoleh hidup kekal. Nah, Oke, sekarang ya, Bang. permasalahannya apa hubungannya, kenapa justru kalian ke gereja, itu loh yang jadi masalah. Oke, ada ayatnya Bang, Bang Juma. Ayatnya mengatakan Ya, silakan. bahwa di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Ya, Jadi, itu untuk dia Petrus berdiri kan. Di Petrus, Petrus. ya, Petrus. Oke, pelanjut tongkat estafet pengajaran Yesus itu Petrus. Ingat, di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Berarti gereja yang dibangun Petrus atau rumah ibadah yang dibangun Petrus itu adalah bait suci, bukan gereja. Karena yang harus masuk ke sana adalah orang yang sudah bersunat. Nah, Oke. sedangkan rumah atau gedung yang dimasuki oleh orang yang tidak bersunat itu adalah najis. Haram hukumnya kemudian. Baca Ya, Bang. di Yeskiel 44 nomor 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Marah kali Tuhan ketika orang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci, itu nggak boleh. Oke. Nah, apa hubungannya Yesus hidup kekal? Kenapa justru ke gereja? Endang ning nong, endang ning. Ya, Itu ya, ngapain Bang. ke gereja kayak gitu? Apa Ya, hubungannya Bang, ya, dengan Bang. Yesus? Sekarang gini, kalau begitu ada sebagian besar yang tidak sunat, ada yang sunat. Gimana ini pendapat Abang? Kalau ada sebagian yang sunat, sebagian tidak sunat, gimana kalau masuk di dalam bait suci? Ya, itu dua-duanya kena neraka itu. Yang pertama, orang Kristen bersunat, maka dia akan melanggar perintah Paulus sebagai rasulnya Kristen. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, itu bagi yang bersunat. Bagi yang tidak bersunat, Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak bersunat, maka bunuhlah dia, karena dia sudah membatalkan perjanjian kekalku. Jadi serba salah. Yang mana Anda ingin ikuti? Perintah Tuhannya Yahudi atau perintah Paulus? Kalau Anda ikuti perintah Paulus, jangan bersunat. Kalau Anda sudah terlanjur bersunat, Anda cari paha ayam, sambung kulup Anda. Nah, saya tidak menjamin 3 bulan ke depan tumbuh bulu ayam, kan gitu. Iya, ya, Nah, kalau Anda mengikuti Luar biasa, Tuhannya Bang. Yahudi, Iya, silakan akui. Anda sunat, tinggal dipilih. Ya, saya akui ya, apa yang Abang narasikan itu kebenaran. Tapi Betul. Nah, Anda sesuatu- sendiri sunat atau tidak? Tapi kita harus mengikuti yang mana, Paulus atau Yahudi? Nah, sekarang yang Anda ikuti siapa? Yang saya, karena Yesus kan orang Yahudi, saya ikut Yesus lah, perkataan Yesus. Berarti Anda sunat. Ya, saya sunat. Nah, Paulus mengatakan Yesus tidak berguna bagi Anda kalau Anda bersunat. Gimana dong? Sambung bulu ayam, paha ayam. Berarti saya berguna bagi Allah lah. Saya berguna bagi Allah. Nah, tapi Paulus mengatakan Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika engkau menyunatkan dirimu. Gimana dong? Nah, sekarang gini, saya kan bilang saya percaya perkataan Yesus, apa yang dikeluarkan oleh. Berarti Anda tidak Yesus. taat Paulus. Berarti Anda tidak taat Yesus. Paulus. Ya, saya. Anda nggak taat perintah Paulus. Yesus. Tidak ikuti perintah Paulus. Ya, saya ikuti perintah Yesus saja, benar sekali. Berarti percuma dong Paulus ini melantik dirinya menjadi rasul kalau Anda tidak taati. Karena di situ ada dua mata rantai pengajaran yang bertentangan. Yesus mengajarkan sunat, Paulus mengatakan jangan sunat. Gimana dong? Nah, Ya, kalau saya Anda ikuti. sudah membatalkan, kalau Anda sudah membatalkan ajaran Paulus, maka Kristen gulung tikar. Karena Kristen itu berdiri di atas pondasi pengajaran Paulus, bukan berdiri di atas pondasi pengajaran Yesus. Kalau jika saya berdiri di atas fondasinya pengajaran Yesus, gimana Bang? Coba. Nah, kalau Anda masuk ke dalam pengajaran Yesus, Yesus Iya, tak Bang. mengenal Anda. Hanyalah Kenapa daripada tak mengenal kalian saya? semua adalah ya, karena Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Oke Bang, saya bisa jawab Bang. Sabar. Ya, Jika Abang mengatakan Yesus hanya diutus ke Bani Israel, hanya untuk Bani Israel, kenapa pengajaran Yesus itu harus menyebar ke dunia? Itu saja, simpel Bang. karena Bani Israel sudah menyebar kemana-mana, ke seluruh dunia. Ya, luar biasa. Nah, Jadi sekarang gimana? apakah Anda Bani Israel? Kalau Bani Israel sudah menyebar ke dunia, apakah yang mengikuti pengajaran Yesus mendapatkan hidup yang kekal? Yes, Bani Israel yang mengikuti ajaran Yesus akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu pasti. Oke, satu pertanyaan untuk Abang lagi. Apakah Bani Israel semuanya sunat atau tidak? Kalau Bani Israel yang taat kepada hukum Taurat pasti sunat.
Jadi gimana nih kalau yang sunat yang benar atau yang tidak sunat? Semua tadi abang mengatakan serba salah. Kalau orang Yahudi harus sunat wajib, karena itu adalah perintah Tuhan untuk kakek mereka dan turunan mereka secara turun temurun sebagai perjanjian kekal. Kejadian 17 nomor 14. Kalau menurut tradisi Yahudi atau menurut kitab Yahudi, Bang? Itu karena sudah dilakukan secara turun temurun, maka dia menjadi tradisi, menjadi budaya. Oke, siap. Berarti kalau saya simpel saja ya, Bang, mengikuti perkataan Yesus atau mengikuti perkataan Paulus. Kan Ya sudah, kalau Anda mengikuti perkataan Yesus berarti Kristen gugur. Tutup gereja, ikutilah kemudian semua ucapan Yesus. Berarti Anda harus ke sinagoge, jangan ke gereja, gereja tutup, atau jadikan aja diskotik, atau jual aja ke Bang Suma kan gitu. sinagoge di mana, Bang? Sinagoge itu di tanah suci atau gimana, Bang? Kalau sinagoge itu kan tempat ibadahnya orang Yahudi. Nah masalahnya sekarang di kota kita di Indonesia ini jarang sinagoge, adanya cuma di Manado kalau nggak salah ada, dan di Jakarta juga ada. Makanya teman-teman Yahudi itu seringnya ibadahnya di masjid. Mereka kalau lagi mau tefila, mau ibadah, kemudian mereka tidak menemukan masjid, sinagoge, bait suci atau bait Allah, mereka mencari masjid. Karena menurut mereka masjid itu adalah tempat memuji Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah mereka nggak masuk ke gereja karena menurut mereka gereja itu adalah tempat menyembah dewa-dewa Roma. Oke. Ya, oke. Apa jaminannya di dalam Muslim bahwa keselamatan itu benar-benar ada? Ya, di dalam Muslim keselamatan itu benar ada. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Dah selesai. Amin, luar biasa. Nah, luar biasa emang. Jadi Sekarang yang jadi masalah satu ini lagi. saudara Kristen kita. Satu lagi pertanyaan, Bang. Kalau Iya. begitu, apakah seluruh umat Muslim mendapatkan keselamatan yang kekal? Jelas. Iya, pasti itu. Selama mereka tidak murtad, selama mereka mati tidak dalam keadaan kafir, mereka pasti selamat. Itu adalah warisan dan simpul Allah kepada umat Islam. Siap, siap, Bang. Jika seorang Muslim mati dalam keadaan belum bertobat, gimana, Bang? Dia belum Nah, bertobat. itu kenanya di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Siapapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka Allah akan hapuskan segala dosa-dosanya kemudian dan memasukkan ke dalam surga. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada.